komposisi tim sebenarnya dengan tim tahun lalu sama. Mereka pun menggunakan toser asing. Toser kebetulan sama-sama negaranya dari Kuba. Cuma sekali lagi kembali adalah faktor leadership. Saya setuju dengan apa pendapat Putri bahwa leadership di Tamsa Motor ini sedikit problem. Kalau dulu leadership dari seorang toser itu secara suasana dia bisa mengatasi itu. Nah, kebetulan leadership dari toser yang saat ini itu dia temperamen sehingga mengganggu ketenangan, konsentrasi dan emosi dari teman-teman di tim Samator itu. Iya, kita sudah saksikan ini adalah pelatih dari Surabaya Samator, Coach Ibarsyah, yang juga dipercaya nantinya untuk menjadi pelatih dari tim nasional. Ya. Dan inilah dia, kembali kita saksikan, ini adalah starting line up. Sigit, kemudian Oki, Tidak banyak berubah, Putri. betul sekali, Yodri, dan juga Osmani Cameo sebagai para pemain asing diharapkan bisa bermain habis-habisan dan juga berhasil mengantarkan Jakarta Electric PLN mengawinkan 2 piala pada gelaran final kali ini, Melodri. Ya, kalau saya lihat dari 2 starting tim tidak ada berubah. Nah, artinya pertandingannya akan menjadi menarik karena mereka sudah saling mengenal. Betul. Secara individu tim, secara individu mereka baik, secara tim, secara kualitas tim mereka sama-sama baik. Nah, sekarang kalau lihat dari mental, saya yakin kedua tim ini punya mental yang baik. Sehingga harapan saya pertandingan final kali ini akan sangat menarik, Putri. Betul sekali, akan berlangsung panas, akan berlangsung dengan ketegangan tinggi. Setrum-setrum dari Jakarta Electric PLN berusaha untuk menjadi sebuah jegalan, akan berusaha menyengat bagi tim lawan yaitu Surabaya Samator. Dan langsung saja Pias Sportuan, kami akan ajak Anda untuk menyaksikan bagaimana jalannya set yang pertama. Partai final di kategori putra, Surabaya Samator berhadapan dengan Jakarta Electric PLN. Tentunya Bung Laudri Mas Paitela dan juga Bung Syalevi Latif akan menemani Anda menyaksikan partai final putra Pertamina Pro Liga 2015. Dari GOR Among Roko Jakarta kami ucapkan selamat menyaksikan. Juara pertamanya di pentas paling bergengsi Pertamina Pro Liga 2015 kali ini. Samator dan tentunya kita ditemani oleh salah satu bintang dan juga legenda voli nasional Bung Laudri Mas Paitela. Bung, kalau dalam pandangan Anda melihat 2 kekuatan di partai final ini, adakah yang lebih dominan atau memang sama kuat? Nah, kebetulan tadi saya sudah mengomentari bahwa kedua tim ini punya komposisi tim mulai dari pemain individu yang baik, dan secara tim kedua tim ini memang kualitasnya sama. Begitu juga dalam pengalaman, dalam mental, saya yakin kedua tim ini sama. Sehingga tadi saya komentar bahwa siapa tim yang melakukan sedikit kesalahan dan tim itu bisa memanfaatkan sedikit kesalahan lawan, dia yang akan menang. Seperti kita tahu bahwa Jakarta Electric PLN banyak dihuni para pemain dari Yogyakarta. Ketika final ini kali ini berlangsung di kota Yogyakarta, adakah keuntungan seperti itu atau memang ini semua pemain profesional? Ya. Maka tidak terpengaruh untuk faktor tuan rumah? Ya, terus terang itu satu modal juga bagi tim Jakarta Electric PLN karena sebagian besar pemain ini adalah pemain Yuso dan saat ini mereka main di kandangnya, sehingga itu menjadi tambahan modal semangat, modal spirit bagi tim Jakarta Electric PLN. Dan tentunya sejauh ini Jakarta Electric PLN di set yang pertama ini masih memimpin dengan skor untuk sementara 4-0. Baru saja kita saksikan bagaimana spike yang dilakukan oleh pemain dari Surabaya Samator, Samsul Kohar, membuka angka pertama bagi Surabaya Samator yang saat ini berstatus sebagai juara bertahan. Dalam Final Four kemarin, Jakarta Electric bisa dikatakan sangat dominan dengan tidak mengalami kekalahan, Bung Laudri. Sejauh ini apakah memang ini komposisi tim yang terbaik diturunkan oleh
pelatih Putut Marhanto di pertandingan kali ini, apakah yang Anda lihat saat ini merupakan komposisi pemain terbaik yang dimilikinya? Ya, kalau lihat dari starting tim memang tidak banyak tidak ada sama sekali perubahan baik dari Jakarta Electric maupun Surabaya Samator. Jadi mulai dari penyisian, komposisinya adalah seperti ini, materinya pun sama seperti ini. Karena memang itu adalah riskan merubah komposisi winning team. Baru saja kita saksikan dalam tayangan ulang bagaimana Yondri memberi tambahan angka bagi Jakarta Electric PLN 6-1, pemain asal Kuba yang dimiliki oleh Jakarta Electric PLN. Jam sudah dilakukan. Sebuah gerakan menipu yang sangat baik namun masih bisa diantisipasi. Dan kali ini pertarungan yang sangat sengit sekali akhirnya dimenangkan oleh Jakarta Electric PLN, merubah kedudukan untuk sementara 7-1 di set yang pertama. Randu, salah satu pemain yang juga memperkuat tim nasional Indonesia. Putu Randu. Baik sekali. Masih bisa diantisipasi. Kita saksikan. Masih bola on. Kali spike keras tidak bisa diantisipasi bagaimana Syamsul Kohar mengeksekusi bola spike tanpa bisa diantisipasi. Dalam tayangan ulang kita saksikan sangat keras sekali. Bung Lodri, Anda melihat bagaimana Surabaya Samator mulai menampilkan permainan mereka. Keluar spike yang dilakukan oleh Oki Setia. Ya, saya lihat Samator masih mencari-cari ataupun pada saat mereka melakukan set ini dalam posisi tertekan. Sehingga skor sekarang sangat timpang sekali, padahal bukan hanya mereka yang seperti ini. Baru saja kita saksikan bagaimana sebuah spike keras dari Osmani akhirnya mengamankan angka untuk sementara 8-3 bagi keunggulan Jakarta Electric PLN. Dan jangan kemana-mana pecinta sport one, karena Pertamina Pro Liga 2015 masih akan kembali setelah yang satu ini. Pertamina menggelar laga profesional bola voli nasional. Pertamina Pro Liga 2015, powered by Pertamina Enduro. Kesalahan dari pemain Samator sendiri. Ya, pecinta sport one, Anda masih menyaksikan Grand Final Pertamina Pro Liga 2015 di kelompok putra yang mempertemukan antara Jakarta Electric PLN berhadapan dengan Surabaya Samator. Kedudukan untuk sementara 9-3. Baru saja kita saksikan bagaimana spike yang sangat baik dilakukan oleh Surabaya Samator, menambah angka bagi sang juara bertahan. 4-9 kedudukan untuk sementara, dan kita masih ditemani oleh Bung Lodri Mas Paitela untuk mengulas jalanan pertandingan di partai puncak kali ini. Seperti yang Anda katakan tadi bahwa Surabaya Samator di awal-awal masih mencari pola seperti demikian. Namun perlahan demi perlahan tampaknya mereka mulai mempertunjukkan. Sayang sekali baru kita saksikan bagaimana antisipasi yang kurang sempurna. Saling mengharapkan. Padahal itu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Tentunya di level tertinggi seperti ini sangat dibutuhkan konsentrasi dan juga kerjasama yang sangat baik antar pemain. Mengingat partai puncak ini tentunya sangat bergengsi, terutama bagi kedua tim untuk bisa meraih gelar juara di gelaran kali ini. Seperti kita tahu bahwa Surabaya Samator merupakan sang juara bertahan dan Jakarta Electric PLN sangat berani
berambisi untuk bisa mengawinkan gelar juara setelah sebelumnya kelompok putri tim Jakarta Electric PLN berhasil meraih gelar juara. Dan dalam tayangan ulang kita baru saja saksikan bagaimana spike yang dilakukan oleh Oki. Ya, salah satu atlet nasional kita untuk SEA Games mendatang. Dan memang sangat berperan sebagai open spiker. Sayang sekali baru saja sebuah serve yang kurang baik dari Sigit Harnanto memberi tambahan angka bagi Samator. Kedudukan sementara di set yang pertama ini Electric PLN 11, Surabaya Samator 5. Dan Alexander, pemain asing asal Kuba yang dimiliki oleh Surabaya Samator. Baik sekali jump serve. Berusaha dikejar tampaknya, namun bola terlalu jauh meninggalkan area permainan dan tidak mampu dikejar oleh Samsul Kohar. Dalam tayangan ulang kita saksikan bagaimana upaya maksimal yang diperlihatkan oleh Samsul Kohar. Posisi defense yang ideal sekali yang dilakukan oleh seorang velg libero Samator. Cuma karena bola dari Oki tadi sangat kencang sehingga sulit dikontrol. Kali ini kembali Oki melakukan serve. Spike keras. Luar ternyata spike yang dilakukan oleh Alexander Gonzalez. Main asing yang dimiliki oleh Surabaya Samator. Dalam tayangan ulang kita saksikan menyilang di sebelah kiri area permainan namun terlalu keras sehingga jatuh di luar garis. Memberi tambahan angka bagi Jakarta Electric PLN 13, Surabaya Samator 5 pergantian pemain. Ya. Bung Lodri. Ya, itu yang tadi pernah saya singgung bahwa sebenarnya di tim Samator dibutuhkan seorang leadership. Itu ada di toser yang barusan diganti ini. Nah, tapi saya tidak mengecilkan arti seorang Nisar karena dia untuk pengatur serangan pun relatif cukup baik. Nah, sehingga sekarang komposisi Samator adalah diisi seluruhnya adalah pemain muda. Nah, gimana mereka sekarang caranya mereka bisa mengatasi tekanan pressure dari tim PLN. Ya, kali ini Surabaya Samator serve sudah dilakukan Mahfud. Masih bisa sebuah blok yang sangat baik dilakukan oleh Bui Puturandu. Memberi tambahan angka bagi Surabaya Samator menjadi 7 melawan 13 bagi Jakarta Electric PLN. Dalam tayangan ulang kita saksikan kembali serve sudah dilakukan. Back attack masih bisa diantisipasi dan bola ternyata masuk. Baik sekali blok yang dilakukan para pemain Surabaya Samator. Randy, kita saksikan bagaimana menghalau spike yang sangat keras. Time out diminta oleh Jakarta Electric. Perlahan-perlahan Surabaya Samator mulai menipiskan jarak. Dari 8-13. Ini adalah bagian dari strategi juga bagaimana seorang Putut Marhento mengambil time out karena memang dia ingin memutus irama, memutus suasana pertandingan yang sementara ini sedang dikuasai oleh Samator. Sehingga dengan adanya time out ini itu diputus sehingga pemain-pemain Jakarta Electric bisa kembali konsentrasi untuk mengambil alih kondisi yang dimana mereka mulai tertekan. Sebetulnya dalam sistem permainan rally point satu angka pun sangat berharga dan strategi apapun tentunya ini menjadi sangat penting bagi pelatih untuk diterapkan kepada anak asuh mereka, apalagi di partai puncak kali ini dan dalam ambisi yang sangat tinggi untuk bisa meraih gelar juara pertama di pentas tertinggi bola voli nasional yaitu Pertamina Pro Liga 2015. Kembali kita saksikan spike keras masih bisa diantisipasi. Kembali datang luar biasa bagaimana kita saksikan. Kembali spike, baik sekali kita saksikan bagaimana Randy menghabisi sebuah umpan dan memberi tambahan angka bagi Surabaya Samator tanpa mampu diantisipasi oleh Oki Setia. Dalam tayangan ulang kita saksikan tajam sekali Bung Lodri, spike yang dilakukan oleh Randy Febrian. Sekarang Samator dalam kondisi mengejar poin ya. Luar tampaknya. Ini kembali kesalahan-kesalahan yang beruntun dilakukan oleh tim Jakarta Electric. Itu kan sebenarnya pada saat sistem rally point ini, pada saat lawan melakukan serve itu adalah kita mutlak mengambil poin. Karena apa? Karena kita melakukan serangan. 4 poin dibuang, 4 angka dibuang oleh Jakarta Electric karena mereka sekarang dalam posisi menyerang. Dan kali ini Surabaya Samator sudah melakukan serve dalam kedudukan 13-10. Masih bisa diantisipasi. Baik sekali, masih bisa
kontrol Yondri. Sebuah antisipasi yang sangat baik dilakukan Baik sekali. oleh Kayak sekali, bola dari Mahfud tadi terlalu keras sehingga bolanya menyeberang. Padahal ini kesempatan untuk Samator melakukan serangan balik. Dan dalam teknologi kita saksikan bagaimana Anto langsung saja menyambar bola dan menambah angka bagi keunggulan Jakarta Electric 14-10 di set yang pertama ini. Serve sudah dilakukan. Kembali bola cepat, masih bisa diantisipasi. Sangat sigap para pemain dari Jakarta Electric. Alexander, sayang sekali keluar. Spike back attack yang dilakukan oleh Alexander. Terlalu keras Bung Lodri. Ya, padahal itu poin untuk Samator karena mereka pegang kendali serangan. Dan kembali tambahan angka bagi Jakarta Electric PLN 15-10 di set yang pertama ini. Sudah dilakukan serve. Bola cepat, luar biasa. Iputu Randu melakukan bola cepat. Menambah angka bagi Surabaya Samator 11-5. Dalam tayangan ulang kita saksikan bagaimana ekspresi Iputu Randu dalam melampiaskan kegembiraan mereka. Serve sudah dilakukan. Masih bisa diantisipasi dan bola kembali dikuasai para pemain Jakarta Electric. Mencoba membangun serangan Spike. Baik sekali kali ini Yondri. Memberi tambahan angka 16-11 bagi keunggulan untuk sementara Jakarta Electric PLN di set yang pertama ini. Dan pecinta sport jangan kemana-mana, Pertamina Pro Liga 2015 masih akan kembali setelah yang satu ini. Pertamina Pro Liga 2015 masih kembali dalam partai Grand Final kelompok putra antara Jakarta Electric PLN berhadapan dengan Surabaya Samator. Kedudukan untuk sementara 17-11 dan kita masih ditemani oleh Bung Lodri Mas Paetela. Bung Lodri, dalam komposisi angka 17-11 ini, apakah ini menjadi sebuah kesulitan mengingat kedua tim ini seperti Anda katakan tadi bahwa diisi pemain-pemain yang memiliki kemampuan dan skill yang sama. Merata. Ya, artinya dengan kualitas yang sama, asumsinya selisih 2 poin pun sudah cukup untuk mereka menyelesaikan pertandingan. Apalagi sekarang marginnya adalah 6 poin. Sehingga bagi Jakarta Electric, ya dia kalau kehilangan 1 poin, dia akan merebut 1 poin pada saat mereka melakukan serangan. Jadi asumsinya pertandingan ini sisa menjaga momentum aja bagi Electric. Bagi Samator, mereka harus merebut minimal 2-3 poin ataupun 5 poin yang kalau melihat dari statistik relatif cukup sulit mereka mendapatkan itu mulus. Seperti ini akhirnya Jakarta Electric menambah margin perolehan poin, selisih poin, gitu. Secara tidak langsung Anda mengatakan bahwa tidak boleh ada kesalahan di setiap kesempatan harus dimaksimalkan menjadi angka. Ya. Itu pun sambil berharap bagi Surabaya Samator Melakukan Jakarta Electric, para pemain Jakarta Electric melakukan kesalahan seperti itu. Mengingat saat ini kedudukan di set pertama 18-12. Yondri sudah serve. Sayang sekali membuang-buang bola tampaknya. Ya. Memberi keuntungan bagi Surabaya Samator. Dan kita saksikan bagaimana antusias para supporter yang membadati Gor Among Raga di Yogyakarta ini dalam menyaksikan partai final kelompok putra antara Jakarta Electric PLN berhadapan dengan Surabaya Samator. Baru saja kita saksikan kembali Surabaya Samator sedikit bisa dikatakan mendominasi dengan mengumpulkan 19 melawan 13 angka di set pertama, Bung Lodri. Ya, Jakarta Electric cuma menjaga momentum seperti ini saja. Jadi setelah ini mereka melakukan serve, artinya mereka bertahan. Kalaupun nanti Samator dapat poin, pada saat kesempatan berikutnya Jakarta Electric memiliki kesempatan melakukan penyerangan, mereka harus dapat poin. Game service ya baru saja dilakukan. Lagi-lagi sebuah agresivitas dan inisiatif yang sangat baik dilakukan oleh para pemain dari Surabaya. Makin menambah Jakarta Electric. Margin point, sisi poin ya. Dalam tayangan ulang kita saksikan bagaimana Anto dengan sigap langsung menyambar bola di bibir net dan memberi tambahan angka bagi Jakarta Electric PLN. 20-13 kedudukan untuk sementara di set pertama. Manis sudah serve. Sebuah spike back attack yang sangat baik yang diperlihatkan oleh Randy Febrian. Tidak mampu dihalau oleh para pemain dari Jakarta Electric PLN. Keras sekali memang, smash 3 meter garis belakang yang dilakukan oleh seorang Randy. Dalam tayangan ulang baik sekali masih memberikan perlawanan di kedudukan untuk sementara 20-14 di set pertama para pemain Surabaya Samator. Serve sudah dilakukan. Membangun serangan, spike keras.
keluar tampaknya. Seperti Anda katakan bahwa tidak boleh ada kesalahan Betul sekali. bagi para pemain. Tentunya Surabaya Samator berharap Jakarta Elektrik melakukan kesalahan yang sama sebanyak 5 kali. Tapi hal itu mungkin sulit terjadi. Serve akan dilakukan oleh Samsul Kohar. Sudah dilakukan. Kembali kita saksikan. Luar biasa bagaimana Oki Setia langsung saja menyambar bola dan melakukan spike yang sangat keras. 21-15 kedudukan untuk sementara di set pertama dalam tayangan ulang. Kita saksikan sebuah kombinasi serangan yang sangat baik dilakukan oleh Jakarta Electric PLN. Tidak bisa diantisipasi oleh Surabaya Samator. Semakin mendekati, masih bisa dikembalikan. Namun Bagus bola sekali. terlalu jauh. Ya. Penempatan posisi dari Tatang yang cukup baik ya, sehingga arah bola itu memang tepat mengarah ke dia. Cuma sekali lagi karena bola smash itu cukup keras, sehingga sulit untuk mengontrol bola itu untuk di-defend dengan baik. Kita saksikan Alexander Gonzalez, pemain asal Kuba, asal Surabaya Samator. Sudah lakukan, baik sekali. Sangat keras. Bagaimana seorang Anto Berto langsung saja menyambar permainan cepat yang sangat atraktif diperlihatkan oleh Jakarta Electric PLN, menambah tambahan angka bagi tim asal Jakarta 22-16. Kedudukan untuk sementara di set yang pertama ini. Anda seperti Anda katakan memang sangat sulit untuk bisa merebut atau setidaknya menipiskan jarak. Betul sekali, karena memang marginnya sudah cukup jauh, kualitas tim sama, sehingga tadi start itu menurut saya Samator kehilangan momentum start. Karena awal pertandingan juga tadi sudah kejujuan. Buat saya, pastinya pertandingan itu kalau mereka masing-masing bisa menjaga momentum, awal karena kedua itu relatif cukup berat. Ada satu titik balik yang dilakukan oleh Putut Marhento pada saat Jakarta Electric tertekan, mereka mengeluarkan toser yang ada, sehingga sekarang toser yang cukup belia yaitu Oni, dia bisa mengambil peran dan mengambil tanggung jawab itu, sehingga ada perubahan pola serangan dari Jakarta Electric. Itu yang bagi saya juga cukup membingungkan Surabaya Samator. Sebuah kejelian yang diperhatikan oleh pelatih Putut Marhanto. Dan baru saja kita saksikan bagaimana bisa diantisipasi sebuah spike yang dilakukan oleh para pemain Surabaya Samator. Lagi-lagi Yondri memberi tambahan angka dengan spike kerasnya. Dalam tayangan ulang tidak mampu diantisipasi oleh para pemain dari Jakarta, Surabaya Samator maksud saya. 23-16 kedudukan untuk sementara di set yang pertama. Kali ini Oki bersiap untuk serve. Baik sekali, terlalu keras. 17-23. Itu pun jarak masih cukup jauh, tampaknya selisih 6 angka di set yang pertama ini. Ya, apalagi sekarang Jakarta Electric memegang kendali serangan ya. Sudah dilakukan, Mahfud. Keluar, sayang sekali seperti yang sudah dibahas tadi oleh Bung Lodri bahwa tidak boleh ada kesalahan sedikit pun di partai ketat di laga final Pertamina Pro Liga 2015. Kali ini 24-17, hanya butuh satu tambahan angka bagi Jakarta Electric PLN untuk mengamankan set pertama ini. Sudah dilakukan. Spike keras, masih memberikan perlawanan Surabaya Samator. Spike yang dilakukan oleh Randy. Tidak bisa diantisipasi oleh Sigit Harnanto. Dalam tayangan ulang kita saksikan 18-24. Baik sekali, masih memberikan perlawanan. Dan kali ini serve sudah dilakukan. Yondri belum memastikan kemenangan bagi Jakarta Electric. Mereka masih punya margin 6 poin. 5 poin itu. Tentunya kalau melihat statistik jarang dilakukan sekali oleh PLN untuk berturut-turut melakukan kesalahan sampai lebih dari 3 atau 4 poin. Tentunya ini menjadi perhatian tersendiri di mata Lodri Mas Paitel. Dan baru saja kita saksikan bagaimana akhirnya Osmani Camejo berhasil memastikan kemenangan bagi timnya Jakarta Electric PLN di set yang pertama ini dengan skor akhir 25-19. Sebuah spike yang sangat keras akhirnya memberikan keuntungan bagi tim asal ibu kota di set pertama ini. 1-0 untuk sementara Jakarta Electric PLN memimpin atas lawannya Surabaya Samator. Dan Pertamina Pro Liga 2015 masih akan kembali sesaat lagi.
Terima kasih pecinta sport one, Anda masih menyaksikan Pertamina Pro Liga 2015 partai final kelompok putra antara Jakarta Electric PLN berhadapan dengan Surabaya Samator, di mana pada set pertama wakil ibu kota berhasil merebut kemenangan dengan skor akhir 25-19, dan kali ini di set kedua baru saja Surabaya Samator membuka angka pertama mereka. Sebuah ekspresi dari Alexander kita saksikan. Sudah dilakukan. Spike dari Yonri. Tidak berhasil melewati net tampaknya. Saya rasa Samator tidak ingin mengulangi kesalahan di set pertama tadi, yaitu start yang cukup terlambat. Sehingga margin point sebagaimana pertandingan ini selesai, tadi mereka tertinggal sampai 6-1 atau 7-2. Nah itu kelihatan di akhir pertandingan. Nah sekarang saya lihat di set kedua awal ini mereka melakukan start dengan cukup baik. Kedudukan untuk sementara adalah 1-2 bagi keunggulan Surabaya Samator, dan tadi sebelumnya sudah dibahas oleh Bung Lodri Mas Betela bahwa di level tertinggi pentas voli nasional kali ini tidak boleh ada kesalahan, dan start pun atau tingkat persaingan pun sudah dimulai sejak awal set. Dan di set pertama Jakarta Electric PLN yang berhasil memaksimalkan keunggulan dengan skor yang cukup jauh 25-19, dan kali ini Surabaya Samator tampaknya langsung bangkit untuk sementara memimpin 3-1, selisih atau margin 2 angka atas lawannya. Yandri, serve sudah dilakukan, tidak boleh ada kesalahan. Spike keras, tidak bisa diantisipasi, sebuah spike yang dilakukan oleh Sigit Harmanto. Berhasil menambah angka bagi Jakarta Electric PLN 2-3. Di set yang kedua kali ini dalam tayangan ulang kita saksikan, berhasil menerobos dari blok para pemain Surabaya Samator. Sigit Harnanto. Sebuah permainan yang sangat asik, sangat apik, dan juga sangat menarik diperlihatkan oleh para pemain Surabaya Samator. Sebuah bola cepat yang berhasil dimaksimalkan oleh Mahfud untuk menambah angka bagi keunggulan Surabaya Samator. Bung Lodri, kunci dari permainan tadi adalah rasa percaya antara seorang tosser dengan seorang quicker. Seorang quicker pun percaya sekali bahwa bola itu akan tepat. Padahal kalau kita melihat tadi bahwa passing dari belakang tidak terlalu bagus. Luar biasa sekali kita menyaksikan bagaimana atraksi atau permainan yang dilakukan oleh kedua tim. Bung Levi, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa Samator mengganti salah satu pemain intinya, yaitu seorang Samsul, diganti seorang pemain yang relatif cukup tinggi untuk posisi cross tosser, yaitu Zero Rifan. Dan berapa poin Surabaya Samator mendapat poin dari seorang Rifan ini. Jadi pergantian yang menurut saya cukup baik dilakukan seorang Ibarsa. Baik sekali, baru saja kita saksikan bagaimana Alexander gagal memanfaatkan kesempatan melalui serve. Ya, itulah pelatih Irbansyah dari Surabaya Samator. Salah satu pelatih terbaik yang ada di pentas Pertamina Pro Liga 2015. Kembali spike keras, tidak mampu diantisipasi oleh para pemain Jakarta Electric, dan benar sekali kita saksikan bagaimana Surabaya Samator untuk sementara memimpin 6-3 di set yang kedua. Kali ini ekspresi kegembiraan diperlihatkan oleh Randy dan juga Pelek, sang libero. Serve sudah dipersiapkan, kita saksikan libero dari Jakarta Electric PLN. Sigit, baru saja serve sudah dilakukan. Oke, spike. Outside. Masuk. Tampaknya memberi tambahan angka justru bagi Surabaya Samator. Kesalahan set pertama yang dilakukan Surabaya Samator sekarang dilakukan oleh Jakarta Electric PLN. Mereka melakukan awal set dengan tidak cukup efektif, banyak membuang poin. 4 angka selisih di awal set yang kedua kali ini. Oke, kembali masuk kali ini, berhasil. Oke, Setia Primadi. Kita saksikan pemain yang berperan sebagai open spiker. 4-7 kedudukan untuk sementara di set yang kedua. Kali ini Surabaya Samator masih memimpin. Serve sudah dilakukan. Sayang sekali membuang-buang bola Bung Lodri tampaknya. Dan kedudukan untuk sementara 8-4 bagi keunggulan Surabaya Samator di set yang kedua kali ini. Pertamina Pro Liga 2015 masih akan kembali setelah yang satu ini.
Anda masih menyaksikan partai final Pertamina Pro Liga 2015 yang mempertemukan antara Jakarta Electric PLN berhadapan dengan Surabaya Samator. Baru saja kita saksikan bagaimana Jakarta Electric PLN berhasil menipiskan jarak menjadi 5-8 di set yang kedua kali ini setelah mereka berhasil merebut set pertama. Dan tentunya ini selisih kali ini margin 3 angka Bung Lodri, Mas Petela. Anda melihatnya seperti apa? Ya tentunya dengan sekarang Samator memegang kendali, Samator berharap ini segera bisa poin. Serangan balik. Nah kesalahan-kesalahan seperti itu Levi itu memang sangat diharapkan oleh Jakarta Electric. Karena terus terang mereka sekarang memegang kendali serve sehingga serangan itu ada di pihak Samator dengan asumsi Samator pasti akan mendapat poin. Tapi dengan adanya kesalahan tadi tentunya Jakarta Electric sedikit menipiskan margin poin. 2 angka tambahan tentunya sangat signifikan. Sebuah spike berhasil diblok oleh Yondri, namun sayang sekali bola jatuhnya di luar arena permainan, memberi tambahan angka bagi Surabaya Samator 9-6 dalam tayangan ulang. Kita saksikan blok yang dilakukan oleh Yondri jatuh di luar arena permainan, dan tentunya ini serve sudah dilakukan. Kembali kali ini spike keras memberi tambahan angka, kembali lagi-lagi berusaha mengejar, sangat sengit sekali, sangat ketat sekali, menyusul angka yang terjadi di set yang kedua kali ini. Bagaimana Jakarta Electric PLN terus mengejar ketertinggalan mereka hingga kini terpaut hanya 2 angka dari Surabaya Samator. Dan seperti kita ketahui, inilah Antonius Adi, putra dari pelatih. Baru saja kita saksikan. Ini kondisi normal ya Bang Levi ya, pindah bola ya, karena masing-masing tim memang punya kesempatan untuk melakukan serangan pada saat tim lawan melakukan serve. Baru saja kita saksikan sebuah upaya yang dilakukan oleh Antonius Adi, tidak mampu memberi tambahan angka bagi Jakarta Electric PLN. Sayang sekali. Masih on play. Baik, sebuah blok yang dilakukan oleh Osmani Cameo dan Yondri. Peluang yang dibuang oleh Samator tadi. Dalam tayangan ulang kita saksikan Osmani Cameo, pemain asal Kuba, berhasil melakukan blok dengan sempurna. 8-10 masih bagi keunggulan Surabaya Samator dan Yondri. Kali ini serve baik sekali. Spike keras. Berhasil lagi-lagi Osmani Margin Cameo. point menjadi selisih 1. Tinggal terpaut 1 angka, 9-10 untuk keunggulan masih bagi Surabaya Samator. Dalam tayangan ulang kita saksikan sebuah blok dari Osmani Cameo, berhasil memberikan tambahan angka bagi Jakarta Electric PLN. Serve yang sangat baik sekali. Spike. Serangan balik. Kali ini Jakarta Electric. Masih luar biasa. 10 sama kali ini kedudukan di set yang kedua kali ini. Jakarta Electric berhasil bangkit dan menyamakan kedudukan Bung Lodri. Ya. Baik sekali penampilan dari para pemain Jakarta Electric. 2 poin dibuang oleh Samator karena mereka sekarang memegang serangan. Tampaknya memang seperti yang dikatakan bahwa tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Bagaimana Irbansyah, pelatih dari Surabaya Samator, baru saja kita saksikan spike. Bola jatuh di luar arena permainan. Spike yang dilakukan oleh Alexander dan berusaha untuk diantisipasi oleh Sigit. Dalam tayangan ulang kita saksikan 11-10 kembali Surabaya Samator memimpin di set yang kedua kali ini, dan sudah selisih 1 poin kan dari 5 poin tadi. Kita masih menyaksikan bagaimana saling susul menyusul angka baik sekali. Kali ini Sigit Arnanto menempatkan bola di area permainan yang tidak terjaga, memberi tambahan angka 11-11. Sangat ketat sekali Bung Lodri. Ya, memang pertandingan seperti ini memang saya sudah perkirakan yang berjalan ketat. Sisa siapa yang bisa menjaga mentalnya untuk tetap stabil, itu pertandingannya akan menarik, Bung Levi. Faktor mental baru saja disebutkan Bung Lodri, Mas Petela, menjadi hal yang sangat krusial, sangat penting di pertandingan level atas pentas Pro Liga kali ini. Sayang sekali sebuah spike yang sangat keras dari Yondri. Terlalu keras dan jatuh
di luar arena permainan Surabaya Samator 12-11. Sebenarnya tidak terlalu keras Bung Levi, cuma lapangannya kurang besar. Oh. Dalam tayangan ulang kita saksikan Yondri, pemain asal Kuba yang dimiliki Jakarta Electric. Samator sudah serve lakukan. Baik sekali. Baik dari Oki Setia. Ya, bola yang relatif juga tidak cukup baik, tapi dia punya kemampuan untuk mengolah bola itu menjadi sebuah serangan yang mematikan, Bung Levi. Sebuah skill yang sangat baik. Ya. Dimiliki oleh Oki Setia, berhasil memberi tambahan angka 12-12. Kedudukan untuk sementara di set yang kedua ini. Sigit serve. Terlalu keras. Jatuh di luar batas permainan. Sigit. Kembali kita saksikan Antonius Adi tampak berkoordinasi. Serve sudah dilakukan. Yondri sangat. Tampaknya Outside, melebar, bolanya melebar. tambahan angka justru diberikan bagi Surabaya Samator. Ya, ini yang diharapkan oleh Surabaya Samator. Selisih 2 poin aja cukup untuk mereka bisa mempertahankan sampai dengan akhir pertandingan. Akhir game ini. Jakarta Electric 12, Surabaya Samator 14. Kali ini langsung dibayar oleh Sigit. 13-14, sangat ketat, Bung Lodri. Ya, memang kualitas tim membuktikan bahwa mereka berdua layak ada tampil di final. Oki Setia. Serve. Baik sekali, masih bisa melewati net. Kali ini justru Randy. Ya, kombinasi serangan di satu titik ya. Inilah permainan yang bisa dikatakan adu jual beli taktik dan serangan dengan skill yang sangat prima diperlihatkan oleh kedua tim. Langsung saja disambar. Selisih 3 poin. Randu Benar-benar passing yang tidak sempurna. sekaligus memastikan technical time out yang kedua di kedudukan 16-13 masih bagi keunggulan Surabaya Samator, dan Pertamina Pro Liga 2015 masih akan segera kembali setelah yang satu ini. Kita lanjutkan partai final Pertamina Pro Liga 2015. Tambahan angka bagi Jakarta Electric PLN yang untuk sementara tertinggal 14-16 atas Surabaya Samator. Seperti yang Anda katakan tadi di sela-sela commercial break bahwa tekanan harus diberikan. Tidak bisa mengharapkan kesalahan dari sebuah tim untuk bisa menipiskan jarak. Ya. Tentunya dengan tekanan bisa juga mempengaruhi permainan lawan dan juga mental. Masih dikuasai Surabaya Samator. Kali ini Randu. Rifan. Rifan. Seorang Rifan. Terbang dan langsung saja melakukan spike yang sulit sekali diantisipasi oleh para pemain Jakarta Electric. Pukulannya di atas blok ya, Bu Levi ya. Dalam tayangan ulang kita saksikan, sangat cepat. 17-14 kedudukan untuk sementara di set yang kedua. Kali ini, berusaha dikejar. Sebuah spike yang dilakukan oleh Asmani tidak bisa diantisipasi. 15-17 kedudukan. Tambahan angka bagi Jakarta Electric dalam tayangan ulang. Velok berusaha untuk mengejar bola. Jatuh bangun Oki Puji Setiawan. Dan inilah Osmani. Serve sudah dilakukan. Back attack masih bisa diantisipasi. Baik sekali. Luar biasa. Antisipasi yang dilakukan oleh Osmani Cameo atas gerakan menipu yang dilakukan oleh Rifan berhasil terbaca dan memberi tambahan angka bagi Jakarta Electric 16-17. Cukup seru sekali. Pergantian pemain tampaknya dilakukan oleh Jakarta Electric. Masuk dan Sigit keluar. Ini strategi untuk memperkuat blok pergantian ini. Karena 3 orang tinggi. relatif cukup tinggi ini
Putut mengambil inisiatif dia untuk memperkuat blok sehingga diharapkan akan memperoleh poin dalam kondisi bertahan. Benar-benar adu taktik, tak hanya adu teknik para pemain. Benar sekali seperti yang baru saja Anda katakan. Dan kali ini para pemain dari Jakarta Electric PLN berhasil memblok sebuah spike yang dilakukan oleh Randu dalam tayangan ulang. Osmani lagi-lagi berhasil menggagalkan spike. Randu, tambahan angka 17-17. Kedudukan sama kuat. Tidak bisa dengan sempurna menerima bola spike. Masuk kembali Sigit. Ya, karena memang pengganti ini cukup tinggi badannya sehingga memang dia diharapkan untuk memblok bola-bola serangan dari Samator. Dalam tayangan ulang 17-18 masih bagi kumpulan Samator. Yondri, Sigit, ini dia main yang cukup diharapkan bisa memberi kontribusi. Irbansyah, sang pelatih dari Surabaya Samator, tampak bagaimana antusias para supporter memadati Gor Among Rogo. Sayang sekali spike dari Asmani. Selisih 2 poin lagi. Seperti tadi saya katakan, Bu Levi, jangan sekali-kali melakukan kesalahan pada saat kita punya inisiatif menyerang. Karena asumsi itu berseberangan dengan yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan kendali serangan. Kita harus mendapat poin. Baik sekali, seperti yang baru saja Anda katakan. Inilah antusias para supporter. Serve sudah dilakukan. Yondri, keras sekali, tidak bisa diblok dan diantisipasi oleh para pemain dari Surabaya Samator. Spike keras dari pemain asal Kuba yang dimiliki oleh Jakarta Electric PLN. Dalam tayangan ulang, merubah skor kembali, selisih 1 angka 18-19 masih bagi keunggulan Surabaya Samator. Membuang bola Yandri. Ya, sebenarnya sama saja Bro Levi. Kalau kita memberikan serven yang relatif cukup mudah, sehingga lawan akan melakukan passing dengan cukup baik, itu akan membuat lawan melakukan kombinasi serangan yang menyulitkan pertahanan. Sehingga kita ambil spekulasi server yang menyulitkan, yang mematikan sekaligus. Kembali blok dari Alexander. 21-18 bagi keunggulan Surabaya Samator. Ya, memang di poin-poin 20 ini adalah benar-benar kita tidak boleh melakukan kesalahan. Semuanya harus sesuai skenario. Karena begitu masuk angka 20, itu secara psikologis lawan tertekan. Kenapa? Karena memang mendekati akhir 25. Itu psikologis itu. Boleh. Dan itulah tentunya kekuatan mental juga sangat diperlukan. Betul. Kalau tim atau pemain yang dia tidak terpengaruh dengan skor, berapapun skor lawan, dia tetap akan fight. Walaupun itu dia sudah 24 ataupun masih 23, tetap mereka akan fokus untuk bagaimana memperbaiki timnya sendiri. Kedudukan untuk sementara di set kedua adalah 18-21 masih bagi keunggulan Surabaya Samator. Setelah sebelumnya Jakarta Electric berhasil mengamankan set pertama dengan keunggulan 25-19. Dan kali ini kembali pergantian dilakukan oleh pemain Jakarta Electric PLN. Juliadi masuk. Setiawan. Ya, saya pikir seorang Oni ataupun Antonius dia tidak jelek melakukan permainan. Cuman memang Putut ini berusaha untuk merubah pola permainan yang mungkin menurut Samator sudah terbaca. Sehingga Putut Marahinto mengambil inisiatif mengganti pengatur serangan. Serve, Surabaya Samator sudah lakukan. Spike, kembali blok yang sangat baik. Diperlihatkan oleh para pemain Surabaya Samator. Oki yang melakukan upaya spike. Tidak bisa menambah keunggulan bagi Jakarta Electric. Dalam tayangan ulang kita saksikan bagaimana Nizar baik sekali. Osmani spike sangat keras. 19-22 kedudukan untuk sementara di set yang kedua kali ini. 19-22 masih bagi keunggulan Surabaya Samator. Osmani sekarang siap untuk serve.
Spike. Oh, Nah, keluar. Tambahan angka bagi Jakarta Electric 19-22 masih melakukan perlawanan. Semakin menarik Bung Lodri jalannya ya, pertandingan. Dalam tayangan ulang kita saksikan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Alexander tidak mampu Ya. memaksimalkan keunggulan. tadi memang sepertinya menyentuh blok dari Jakarta Electric PLN, tapi pengadil lapangan baik itu wasit maupun linesman mau termasuk wasit 1 dan 2 menyatakan bahwa bola itu mulus tanpa terkena sentuhan sedikit pun dari Jakarta Electric. Nah, dalam tayangan ulang kita saksikan bagaimana spike yang dilakukan oleh Alexander jatuh di sisi kiri arena permainan dari Jakarta Electric PLN dan justru menambah angka bagi wakil ibu kota. Untuk sementara 20-22 kedudukan di set yang kedua kali ini. Tentunya satu angka yang sangat berharga bagi ambisi dari Surabaya Samator untuk setidaknya mencuri set yang kedua setelah tertinggal 25-19 di set Sekarang yang mereka pertama. pegang kendali serangan mulai, jadi memang mereka harus mendapat poin dari situasi seperti ini. Usmani. Spike. Masih bisa. Baik sekali. Oh. Buah spike dari Oki. Berhasil menambah angka bagi Jakarta Electric 21-22. Yang saya katakan poin-poin ini kritis. Jadi kalaupun mereka memimpin angka, tapi karena selisihnya cuma 1, pressure itu ada di sisi Surabaya Samator. Dan Osmani Camejo tampaknya spesialis untuk melakukan serve yang cukup maut. Sebuah bola cepat langsung dieksekusi oleh Mahfud. Memberi tambahan angka 23-21, tidak terantisipasi dalam tayangan ulang. Spike Mahfud. Semakin mendekati angka 25 Bung Lodri. Semakin seru, semakin sengit persaingan. Alexander sudah serve. Yandri. Ya, Tampaknya menyentuh tangan dari pemain Surabaya Samator. Angka bertambah bagi Jakarta Electric. 22-23. Spike yang sangat baik dilakukan oleh Yandri. Kedudukan kembali menipis 22-23. Dan Ya. timeout diminta oleh tim Jakarta Electric. Apakah ini sebuah strategi juga Bung Lodri Ya, untuk melakukan betul. timeout di set? ini lebih banyak mengenai strategi bagaimana bertahan karena Jakarta Electric memegang serve sehingga serangan ada di sisi Samator. Makanya saya yakin seorang Putut Marhento mungkin mengambil time out ya untuk mempersiapkan strategi bagaimana bertahan. Kita saksikan partai Grand Final antara dua tim yang sangat kuat di gelaran Pertamina Pro Liga 2015 kali ini. Jakarta Electric PLN berambisi untuk bisa meraih gelar juara pertama mereka dari sang juara bertahan Surabaya Samator. Kedudukan untuk sementara 22-23 bagi keunggulan Surabaya Samator di set kedua. Sigit sudah lakukan serve. Rifan. Sayang sekali. Randy. Spike yang dilakukan oleh Randy membuat kedudukan kembali sama kuat 23-23. Tidak bisa dimaksimalkan. Out. 23-23. Menjadi semakin seru jalannya pertarungan di set yang kedua ini. Kembali bisa dihalau. Tampak ekspresi dari Randy bagaimana dua kali gagal untuk bisa memaksimalkan spike. Dalam tayangan ulang Bung Lodri, kali ini Jakarta Electric berbalik memimpin 24-23. Sekali lagi pergantian pemain yang cukup baik dilakukan oleh Putut Marhento karena sekarang mereka punya pertahanan blok yang baik dari seorang Kadek, di mana tadi pengatur permainan dipegang oleh Oni. Sudah dilakukan. Sebuah gerakan tipuan yang baik sekali, memberi tambahan angka bagi Surabaya Samator 24-24 dalam tayangan ulang. Baik sekali sebuah kejelian yang diperlihatkan oleh Nizar Zulfikar.
Saya pikir 24. pergantian toser yang dilakukan oleh Samator juga. Memasuki angka-angka yang semakin menegangkan. Oh, Yandri luar biasa. Spike yang sangat keras, back attack dilakukan oleh Yandri. 25-24. Dalam tayangan ulang kita saksikan Yandri pemain asal Kuba melakukan back attack dan Ryu kembali bergelora. Bagaimana dukungan para supporter yang memadati Gor Among Rogo dalam memberikan dukungan pada tim kesayangan mereka. Masuki angka-angka yang semakin mendekati akhir set. M. Zainuddin bersiap untuk melakukan serve. 25-24. Alexander dan juga Estrada tampak semakin menegangkan pertandingan di set yang kedua kali ini. Zainuddin serve sudah lakukan. Oh, keluar, sayang sekali Bung Laundry. Ya, pergantian yang baik. Menurut saya penilaian saya terhadap pergantian tadi cukup baik. Karena memang seorang Muhammad ini dia punya serve yang relatif cukup baik tadi. Sayang sekali. Tidak bisa dimaksimalkan kali ini. Sigit kembali masuk. Estrada serve. Sudah lakukan. Yandri masih bisa kembali. Yandri kali ini tidak mampu diantisipasi oleh Alexander. 2 kali berturut-turut spike yang dilakukan oleh Yandri tidak bisa diantisipasi. Memberi tambahan angka 26-25 bagi Jakarta Electric PLN atas lawannya Surabaya Samator. 2 kali spike tentunya sangat berharga di angka-angka krusial. Alexander tampak. Serve sudah lakukan. Oh, luar. Blok yang dilakukan oleh Osmani. Kembali angka sama kuat 26-26. Ya, tapi keuntungan ada di pihak elektrik, Levi. Karena mereka pegang kendali serangan. Serve. Spasya sudah lakukan. Oh, sayang sekali. Tapi yang seperti baru saja Anda katakan bahwa kendali memang ada di Jakarta Electric. Kalaupun serve masuk, tentunya Jakarta Electric tidak akan menyia-nyiakan kesempatan melakukan serangan. Betul sekali. 27-26. Kita lihat Alexander. Baik, dan kali ini Yandri luar biasa. Yandri berhasil memastikan kemenangan bagi Jakarta Electric PLN di set yang kedua dengan sebuah spike yang tidak mampu diantisipasi oleh para pemain Surabaya Samator. Skor akhir 28-26 bagi keunggulan Jakarta Electric PLN, dan gelaran Pertamina Pro Liga 2015 masih akan segera kembali setelah yang satu ini. Pecinta Sport One, Anda masih menyaksikan Grand Final Pertamina Pro Liga 2015 kategori putra yang mempertemukan antara Jakarta Electric PLN berhadapan dengan Surabaya Samator. Kedudukan untuk sementara Jakarta Electric PLN memimpin 2 set 2-0 melalui keunggulan 25-19, 28-26, dan kita masih ditemani oleh Bung Laundry Mas Paitela. Kedudukan ini tentunya memberikan tekanan kepada Surabaya Samator, di mana sebelumnya mereka sempat memimpin di set kedua, namun akhirnya Jakarta Electric membalikan kedudukan dan berhasil merebut set kedua. Ya, Bung Levi, di set ketiga ini kita melihat seberapa kuat mental yang dimiliki oleh tim Samator. Saya tidak melihat individu ya, secara tim. Kalau mereka bisa mengatasi tekanan 2-0 ini, mungkin pertandingan akan ketat. Tapi kalau mereka sudah pasrah, sudah ini, mungkin pertandingan akan selesai dengan 3-0. Jadi kita lihat perkembangan angka demi angkanya, Bung Levi. Kita saksikan baru saja Surabaya Samator meraih angka pertama mereka. Kedudukan untuk sementara 1-1 di set yang ketiga kali ini. Dan seperti yang sudah dikatakan oleh Bung Laundry, tentunya kekuatan mental tim menjadi faktor yang sangat menentukan
bagi Surabaya Samator. Alexander sudah lakukan serve. Yandri luar biasa keras. Spike yang dilakukan oleh pemain asal Kuba ini memberi tambahan angka bagi Jakarta Electric 2-1. Dan sebelumnya sudah sempat kita bahas bahwa margin angka tentunya juga menjadi hal yang sangat penting untuk terus dijaga sejak awal set. Betul sekali, boleh. Luar biasa serve yang sangat baik. Sebuah ekspresi yang sangat menghibur dan tentunya ini menjadi perang mental tersendiri bagi para pemain di lapangan. Dalam tayangan ulang kita saksikan bagaimana serve yang sangat bertenaga, sangat powerful. Ya, harus diakui mental. Ya karena mereka memang di atas angin sekarang. Memegang kendali 2 set itu. Kembali serve yang sangat baik. Bisa dihalau. Kali ini Jakarta Electric. Baik sekali. Lagi-lagi. Yandri menjadi faktor penentu bagi teraihnya angka Jakarta Electric. Kedudukan untuk sementara 4-1 margin 3 angka. Dalam tayangan ulang. Sangat baik, sangat tenang sekali dalam menempatkan bola. Yandri Alvarez kembali serve. Masih bisa dihalau. Baik sekali permainan bola cepat. Oki kali ini. Masih bisa. Luar biasa. Masih bisa dikendalikan dan pertandingan berlangsung semakin seru. Spike keras. On play. Yandri. Lagi-lagi masih bisa. Luar biasa, sebuah pertunjukan permainan. Sayang sekali. Foul tampaknya para pemain Jakarta Electric, Bung Lodri. Rally yang relatif cukup panjang. Jarang sekali itu ada di permainan tim bola voli putra, boleh. Karena memang dengan kekuatan, dengan power, dengan tinggi badan, memang cenderung sekali serangan langsung mati. Jadi begitu ada rally panjang, memang hal itu cukup menarik. Dan baru bisa dihentikan hanya melalui sebuah kesalahan. Ya. Tampak bagaimana ekspresi para supporter memberikan dukungan tim kesayangan mereka. Masuk rupanya. Salah perhitungan Yandri. Memberi tambahan angka bagi Surabaya Samator 3-4. Kali ini Iputu Randu bersiap untuk melakukan serve. Sangat menegangkan. Buat spike masih berusaha dikejar. Tidak bisa untuk dilakukan penyelamatan oleh Estrada. Spike yang dilakukan oleh Osmani. Dalam tayangan ulang kita saksikan harus jatuh bangun Estrada untuk mengejar bola. Memberi tambahan angka 5-3 bagi Jakarta Electric PLN atas lawannya Surabaya Samator. Osmani serve. Bola cepat yang sangat baik. Memang quicker yang seorang Mahfud ini dia memiliki skill yang cukup baik. Dia bisa pukul menghindar dari blok. Padahal bola itu cukup cepat, tapi dia punya kecepatan berpikir kapan bola itu harus ditempatkan di daerah mana. Dalam tayangan ulang kita saksikan bagaimana kecerdikan dan juga skill yang sangat baik. Serve sudah sayang sekali menyangkut di net. Memberi tambahan angka bagi Jakarta Electric 6-4. Masih bagi keunggulan Jakarta Electric di set yang ketiga kali ini dalam kedudukan untuk sementara 2-0 bagi keunggulan tim wakil ibu kota. Dalam tayangan ulang kita saksikan bagaimana euforia para supporter memberikan dukungan bagi tim kesayangan mereka. Dan dalam ambisi untuk mengawinkan gelar juara bagi Jakarta Electric yang dimana di kelompok putri mereka berhasil meraih gelar juara. Dalam tayangan ulang kita saksikan sebuah blok yang sangat baik dari Anto. Berhasil menambah angka bagi Jakarta Electric. Sigit lakukan serve. Terlalu jauh tampaknya Bung Lodri. Upaya yang coba dilakukan oleh Randy justru memberi tambahan angka bagi Jakarta Electric. 8-4 kedudukan untuk sementara di set yang ketiga. Dan jangan kemana-mana pecinta sport fun. Pertamina Proliga 2015 masih akan kembali setelah yang satu ini.
Grand Final Pertamina Pro Liga 2015, Jakarta Electric PLN berhadapan dengan Surabaya Samator, kedudukan 8-4. Baru saja kita saksikan sebuah spike berupaya bangkit tampaknya Surabaya Samator di tengah ketertinggalan mereka 5-8, kedudukan untuk sementara di set yang ketiga. Setelah di 2 set pertama mereka juga tidak mampu meraih kemenangan. Tekanan tentunya bagi para pemain Surabaya Samator. Dan kita masih ditemani oleh Bung Lodri Mas Paitela. Bung, tekanan tentunya kekuatan mental menjadi kunci. Oh, baru saja kesalahan kemarin dilakukan oleh pemain Surabaya Samator. Jadi saya bilang bagaimana kekuatan mental yang dimiliki oleh tim Samator. Karena pada set kedua tadi adalah kunci bagaimana mereka bisa memutarbalikkan situasi pertandingan. Begitu mereka kalah, ya segalanya akan menjadi sulit bagi Samator. Dapatkah bisa kalau dikatakan Jakarta Electric PLN sejauh ini berada di atas angin? Ya, betul. Dengan kedudukan juga margin 3 angka. Di set. Mereka sisa menjaga momentum ini. Jadi poin pindah bola, poin pindah bola, poin pindah bola. Itu pertandingan akan selisih 3 poin. Tapi memang pertandingan masih. Dan inilah tampak dalam layar kaca Anda para pemain dari Pertamina yang baru saja meraih gelar juara. Dan kita kembali saksikan bagaimana Jakarta Electric PLN meraih tambahan angka melalui sebuah kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Surabaya Samator. Kesalahan demi kesalahan terus dilakukan, tentunya ini merugikan bagi Surabaya Samator yang dalam kondisi seharusnya berupaya untuk menyusul ketertinggalan mereka. Lagi-lagi kembali duet Osmani dan juga Yandri melakukan blok yang sangat baik. Tampak sedikit kekecewaan di wajah para pemain Surabaya Samator. Cukup sulit tampaknya. Yang saya khawatirkan adalah pihak Samator, tim Samator ingin segera menyelesaikan pertandingan. Artinya, udahlah, daripada kita tersisa dalam kondisi seperti ini, mendingan pertandingan cepat selesai. Tentunya kita harapkan. Kali ini Rifan melakukan spike yang tidak mampu diantisipasi oleh para pemain dari Surabaya Samator. Oki dalam tayangan ulang kita saksikan spike yang sangat baik. Kedudukan untuk sementara 11-7 masih bagi keunggulan Jakarta Electric. Margin 4 angka. Osmani masih bisa dikembalikan. Sebuah tikuan masih terbaca. Yandri masih mampu dikembalikan. Kembali bola rally Alexander. Namun bisa diantisipasi. Dan ya, kita saksikan bagaimana para pemain dari Jakarta Electric PLN yang dalam misi untuk mengawinkan gelar juara mereka di musim 2015 kali ini. Kali ini kembali time out dilakukan dalam kedudukan 12-7. Margin 5 angka, Bung Lodri. Mampukah Surabaya Samator bangkit dan tidaknya menipiskan jarak? Seperti yang kita sudah bahas bahwa selisih 2 angka pun cukup sulit untuk di level tinggi seperti ini. Betul, apalagi kunci utama adalah mereka sekarang tertinggal 2 set. Nah, sekali lagi mereka harus membalikkan momentum itu, membalikkan situasi itu. Bagaimana poin ataupun skor ini tidak mempengaruhi permainan mereka. Tapi kalau kita melihat dari suasana tim tadi sepertinya begini salah, begitu mati. Akhirnya mereka membuat, udahlah pertandingannya memang harus cepat-cepat selesai. Itu yang diharapkan oleh PLN. Dimana kita tadi lihat PLN sedikit sekali melakukan kesalahan. Pada saat mereka bertahan, mereka dapat bola. Pada saat mereka melakukan blok kena. Pada saat melakukan serangan, mereka menghasilkan poin. Faktor Yandri bisakah disebut sebagai salah satu win maker? Bisa. Kembali kita saksikan Osmani dan juga Sigit yang melakukan blok, namun sayang sekali bola jatuh di luar arena permainan, memberi tambahan angka bagi Surabaya Samator 8-12 bagi keunggulan Jakarta Electric PLN. Osmani, inilah serve yang sangat baik. Keras sekali, tidak mampu dibendung. Spike dari Osmani Cavaye. Dalam tayangan ulang kita saksikan bagaimana Osmani Cavaye sangat sempurna mengeksekusi bola, dan kali ini Yandri dengan jump serve mautnya. Terlalu keras. Ya, sama aja mulai. Kalau servernya gampang pun mereka berserang dengan keras juga.
sebuah pilihan Iya. yang harus diambil oleh Yondri antara langsung mematikan atau memberi kesempatan bagi tim lawan untuk menyerang. Serve sudah dilakukan. Spike Sigit masuk. Kembali. Jakarta Electric menambah tambahan 1 angka 14-9 di set yang ketiga kali ini. Mampukah Surabaya Samator bangkit dan memberikan perlawanan berarti bagi lawannya? Jakarta Electric PLN yang sejauh ini sudah memimpin 2-0 berkat kemenangan. Kita saksikan euforia kegembiraan para pemain supporter dari Jakarta Electric. Masih ada perjuangan yang sangat-sangat luar biasa juga diperlihatkan oleh para pemain Surabaya Samator. Baru saja kita saksikan spike keras merubah angka 10-14. Tentunya pertandingan masih berlangsung dan masih ada kesempatan bagi tim asal Surabaya untuk bisa merebut set atau meraih kemenangan. Oke, kembali bola keluar. Tidak boleh ada kesalahan tentunya Bung Lodri. Ya, Kalaupun salah cukup 1 ya Pak. ya, Cuma memang tadi umpan dari Kadek bolanya agak melebar sehingga menyulitkan Oki untuk melakukan pukulan dengan baik ataupun minimal untuk melihat blok. kita saksikan bagaimana Putu Maheranto, pelatih dari Jakarta Electric PLN. Adu taktik, adu strategi antara dua pelatih. Ya, Sangat sejauh terlihat. ini saya melihat bahwa saya memberikan kredit poin untuk seorang Putut Marhento. Karena strateginya pergantian pemainnya berjalan cukup efektif dan membawa hasil. Baru saja Oki kembali memberi tambahan angka bagi Jakarta Electric PLN 15-11. Kedudukan untuk sementara di set yang ketiga kali ini. Ekspresi para pemain Jakarta Electric PLN. Sigit serve. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Oki, namun justru memberi tambahan angka bagi Surabaya Samator. Cukup agresif. Terburu-buru, pengen cepat dapat poin. Namun bisa diblok. Kembali Yondri. Back attack Yondri Alvarez. Luar biasa Yondri Alvarez. Bisa dikatakan Yondri ini salah satu faktor. Betul. Jakarta Electric PLN jelas benar-benar mereka memanfaatkan keberadaan seorang Yondri. Dimanapun dia berada, terus dikasihkan oleh mereka. Dan jadi bolanya jadi poin. Iya, betul sekali. Dalam tayangan ulang kita saksikan bagaimana Yondri terbang dari batas 3 meter, menyambar dan tidak bisa diantisipasi, hanya membuat para pemain. Dan jangan kemana-mana, kita Sporwan Pertamina Pro Liga 2015 masih akan kembali setelah yang satu ini. Masih dari gelaran partai final Pertamina Pro Liga 2015 dan baru saja kita saksikan jump shot yang sangat powerful berhasil diantisipasi oleh para pemain Surabaya Samator dan dimaksimalkan menjadi angka. Kedudukan untuk sementara 17-13. Jakarta Electric PLN masih memimpin setelah 2 set sebelumnya, juga berhasil mencuri kemenangan. Dalam tayangan ulang kita saksikan upaya masih terus diperlihatkan oleh Surabaya Samator untuk menipiskan jarak ketertinggalan mereka. Serve sudah dilakukan. Luar spike yang dilakukan oleh Yondri. Tambahan 1 angka 14-17 dalam tayangan ulang. Spike yang Kena tiang net. Fault. Walaupun bolanya masuk, tapi karena kena tiang net. Fault. Kembali kita saksikan para pemain Jakarta Electric tampak dan kita juga menyaksikan bagaimana euforia dukungan para supporter yang memadati Gor Among Raga Yogyakarta. Sangat penuh dan sangat antusias sekali para supporter dalam memberikan dukungan kepada tim kesayangan mereka. Serve sudah dilakukan. Coba bahu serangan. Keluar. Kembali tambahan angka bagi Jakarta Electric. Tidak. Bagi Samator. Mengenai blok. Tadi mengenai blok dari Yondri. Tampaknya mengenai tangan Yondri. 15-18. Angka bertambah bagi Surabaya Samator di set yang ketiga kali ini.
Kembali serve. Yandri, oh blok yang sangat baik sekali diperlihatkan oleh Rifan dan juga Mirza. Randu dilakukan oleh Putu Randu tadi. Blok cross yang pas sesuai dengan arah bola. Dalam tayangan ulang kita saksikan blok yang sangat baik. Masih sangat bersemangat para pemain dari Surabaya Samator. Perlahan-perlahan mulai mereduksi jarak ketertinggalan mereka untuk sementara 16 Surabaya Samator dan Jakarta Electric 18 tampak pelatih Irbansyah. Memang mereka, kalau saya lihat dari gaya bahas gaya itu tuh, dia tidak memberikan strategi memberikan baiknya. Yang dia berikan adalah bagaimana memompa semangat itu ada dalam permainan mereka. Karena memang kuncinya di semangat itu. Karena spirit. kalau soal skill dan juga ini pemainnya sudah sangat mumpuni, Ya. hanya tinggal masalah mental dan semangat. Dalam kondisi tertekan informasi apapun, strategi apapun dari pelatih pun kita tidak dengar. Oh, tentunya ini menjadi bagaimana para pemain sendiri mengembangkan Iya. di lapangan. Serve sudah dilakukan. Oh, baik sekali. Masih bisa Alexander. Masih bola on play. Oh, Touch out. keluar spike yang dilakukan oleh Putu Randu. Dalam tayangan ulang kita saksikan Mengenai blok, mengenai tangan. tangan dari para pemain dari Jakarta Electric PLN. Ya, Dan justru memberi tambahan angka bagi Surabaya Samator 17-18. Nizar Zulfikar kita saksikan semakin menegangkan, angka semakin dekat. 17-18 di set yang ketiga kali ini. Nizar bersiap, serve sudah dilakukan. Bangun serangan. Osmani Kamaye berhasil menambah angka bagi Jakarta Electric PLN 19-17. Dalam tayangan ulang, buat spike dari Osmani semakin menegangkan. Serve sudah dilakukan. Alexander memberi tambahan angka. Hanya terpaut satu angka. ya. Tentunya ini menjadi kondisi yang semakin menegangkan bagi kedua tim dan juga para supporter yang hadir di Gor Among Raga. Baik, sebuah blok yang sangat baik diperlihatkan oleh para pemain Surabaya Samator, membuat kedudukan kembali sama kuat 19-19 Bung Lodri. Masih berupaya untuk bangkit tampaknya para pemain Surabaya Samator. Ya. Pertandingan berjalan menarik ini Bung Agus. Alexander. Sayang sekali keluar. 20-19. Tambahan angka bagi Jakarta Electric PLN. Jump serve yang dilakukan oleh Alexander jatuh di luar arena permainan. Masih belum bisa dikatakan aman bagi kedua tim. Tambahan angka bagi Surabaya Samator. Tampak ekspresi dari Jakarta Electric. Kita masuk ke poin-poin kritis, di mana angka 20 ini akan menunjukkan bagaimana kualitas tim itu bisa mengatasi tekanan. Tertinggal 2-0, berkala 2 set tentunya. Kemenangan di set ketiga akan membangkitkan semangat para pemain Surabaya Samator. Sebuah spike keras Osmani tidak mampu dibendung. Sangat tajam dan menghujam di area yang cukup kosong. Dalam tayangan ulang kita saksikan tidak mampu diantisipasi. 21-20 masih bagi keunggulan Jakarta Electric. Butut Pak Inilah Osmani. Ayo. Gagal melewati net. Serve yang dilakukan oleh Osmani. 21-21. Kedudukan sama kuat di set yang ketiga ini. Kita saksikan bagaimana perjuangan para pemain dalam merebut angka demi angka. Rifan bersiap untuk serve. Sudah lakukan.
Keras sekali. Oki berhasil menambah angka bagi Jakarta Electric 22-21. Angka kritis Bung Lodri. Ya, ini PLN berharap Samator sekali melakukan kesalahan. Sedangkan Samator dia harus melakukan skenario seperti biasanya, menyerang dan poin. Serve sudah dilakukan. Ya, Masih bertahan. bisa diantisipasi. Yodri. Ya, Oh. ini yang diharapkan Bola oleh jatuh di luar arena permainan, menguntungkan bagi Jakarta Electric 23-21. jelas sekali. Margin 2 poin di akhir set itu berat. Lagi-lagi Yondri benar-benar memberi asa yang sangat besar bagi Jakarta Electric PLN. Masih bisa diantisipasi. Yondri lagi. Kita saksikan apakah meski berusaha dikejar oleh Alexander, namun sayang sekali upayanya kurang maksimal dan tidak bisa menghasilkan hasil yang positif bagi Surabaya Samator. Dalam tayangan ulang kita saksikan bagaimana Yondri melakukan back attack. Alexander berusaha untuk melakukan penyelamatan, namun bola terlalu jauh. Ekspresi kegembiraan dari pelatih Jakarta Electric PLN setelah anak asuhnya semakin mendekati angka 25, Bung Lodri. Ya, yang tadi saya katakan, begitu di angka 20, itu jangan ada satu tim yang pada saat dia melakukan kendali serangan tidak menghasilkan poin atau berbuat salah. Karena begitu mendapat counter attack, serangan diambil alih oleh tim lawan, padahal itu yang dibutuhkan oleh tim itu untuk mengambil tim yang sedang leading tadi. Karena dia berusaha untuk menambah margin atau selisih poin. Itu tadi begitu, tadi ada selisih 2 poin. Ya, akhirnya berat lagi. Akhirnya memang beberapa kali pihak Samator melakukan kesalahan, sekarang sudah selisih 3 poin, bahkan di akhir di akhir ini match point kondisinya. Sigit Harnanto mampukah menyempurnakan kemenangan? Serve sudah dilakukan. Masih berupaya. Baik sekali. Masih ada perlawanan dilakukan oleh Surabaya Samator. 24-22 kedudukan dalam tayangan ulang. Dan kali ini serve akan diambil oleh Surabaya Samator. Dalam artinya penyerangan akan coba dibangun oleh Jakarta Electric PLN, seandainya mereka bisa mengantisipasi serve. Kembali kita saksikan. Yandri. Dan benar-benar kali ini Yandri Alvarez berhasil menyempurnakan kemenangan bagi Jakarta Electric PLN. Dalam tayangan ulang kita saksikan bagaimana back attack yang dilakukan oleh Yandri Alvarez menyempurnakan kemenangan bagi Jakarta Electric PLN dengan kedudukan akhir 25-22 di set yang ketiga setelah 2 set sebelumnya mereka unggul 25-19, 28-26. Bung Lodri, pendapat Anda, Bung Lodri? Ya, sekali tadi kuncinya adalah di set kedua. Karena begitu Samator gagal mengambil alih ataupun memperoleh set kedua, saya pikir semua tekanan ada di pihak Samator. Sebenarnya tadi mereka ada peluang di set ketiga pada saat mereka bisa menyamakan kedudukan, tapi sekali lagi mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang membuat keuntungan ada di pihak Jakarta Electric. Dan lagi-lagi peran Yondri Alvarez benar-benar menjadi faktor kunci bagi kesuksesan Jakarta Electric PLN. Dalam layar kaca Anda kita saksikan bagaimana pemain asal Kuba ini. Dan ini ekspresi dari pelatih Putut Merhanto. Dan akhirnya Jakarta Electric PLN berhasil mengawinkan gelar juara Pertamina Pro Liga 2015 setelah sebelumnya merebut kategori juara di kategori putri. Pertamina Pro Liga 2015 masih akan segera kembali sesaat lagi.